Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rokoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah berukuran sedang, berdinding papan dan beralaskan tanah. Penerangan lampu-lampu petromak di ruang depan dan belakang, sebuah meja panjang di ruang tamu yang lumayan luas, dan di atas ia terlihat kain-kain jarik batik menutupi sesosok mayat wanita. Wanita muda, sekitar 3 jam lalu meninggal karena sakit yang lama dideritanya. Di sisi kanan dan kiri terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca beberapa perempuan berkerudung hitam. Sedang di belakang rumah, 2 orang laki-laki sedang berbicara serius dengan seorang laki-laki tua dengan ikat kepala hitam. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Sebaiknya Narsih dikuburkan di tanahmu sendiri, biar lebih aman, ucap laki-laki tua berikat kepala hitam. Tapi saya tak punya tanah sendiri yang di dekat rumah, Mbah, jawab laki-laki yang memakai kopiah hitam lusuh, yang ternyata ayah dari Narsih, wanita yang baru meninggal. Ini yang menyulitkan, ini, ucap laki-laki yang dari tadi hanya diam mendengarkan. Ya sudah, begini saja, kuburkan di tanah makam, tapi cari tempat di tengah-tengah dan tetap harus dijaga sampai 40 hari. Tegas Mbah Rekso yang disepuhkan di desa itu. Di samping Mbah Rekso dikenal sebagai sesepuh, beliau juga dikenal dengan ilmu-ilmu kejawennya, sehingga masyarakat di desa itu segan dan menaruh hormat pada Mbah Rekso. Hari berganti pagi, prosesi mensucikan jenazah Narsih rampung. Penggalian liang lahat yang letaknya hampir di tengah-tengah tanah makam umum juga sudah selesai. Beberapa penduduk yang ikut dalam penggalian tampak duduk-duduk menanti jenazah datang. Dengar-dengar kuburan Narsih ini akan dijaga sampai 40 hari ya, Kang? Tanya seorang penduduk yang tangannya sibuk meracik tembakau dan cengkeh untuk dijadikan rokok. Ya harus, kalau enggak wah bahaya, saut temannya yang duduk di sebelahnya seraya menuangkan kopi dari teko ke dalam gelas. Lah, memang bahayanya kenapa, Kang? Kembali satu temannya bertanya dengan mimik wajah heran. Ya nggak tahu pastinya, cuma kata Mbah Rekso begitu. Jadi yang tahu ya Mbah Rekso, jawab temannya tadi sambil meneguk kopi yang sudah hangat. Nah, ini kalau senang maju. Baru saja mereka terdiam, mata mereka melihat iring-iringan orang yang berjalan dengan keranda yang dipikul 4 orang laki-laki. Salah satu dari pengiring menaburkan bunga-bunga di sepanjang jalan yang dilalui. Isak tangis keluarga Narsih yang ikut mengiring tepat di belakang keranda menambah suasana duka. Setelah melewati beberapa kuburan, sampailah keranda jenazah yang dipikul diletakkan samping liang lahat yang akan menjadi rumah terakhir bagi Narsih. Allahu Akbar, Allah.
Azan berkumandang setelah penutup keranda dibuka. Terbujur kaku jenazah Narse dengan kain putih membalutnya. Wajah pucat dengan beberapa kapas menempel pada bagian-bagian wajah, serta beberapa tali yang mengikat dari ujung kaki sampai atas kepala. Sampai tiba saat jenazah Narse dimasukkan ke liang lahat, terdengar tangisan-tangisan dari keluarga Narse yang sepertinya tak rela kehilangan Narse. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah selesai jenazah diletakkan dan iqomah terdengar, papan juga terpasang rapi hingga menutup mayat Narse. Tanah-tanah galian diurukkan kembali hingga menutup dan membuat gundukan. Doa-doa mengiringi proses akhir pemakaman Narse. Isak tangis masih terdengar ketika langkah kaki para pelayat meninggalkan kuburan Narse. Namun para pelayat tak menyadari bahwa di sudut ujung tanah makam, di samping pohon lego yang besar, sepasang mata mengawasi semua prosesi pemakaman. Seorang laki-laki setengah baya berperawakan kurus tinggi serta kulit hitam tersenyum sendiri melihat para pelayat yang sudah meninggalkan tanah kuburan di mana Narse dimakamkan. Akhirnya yang kutunggu-tunggu dan kucari sekian lama kini ada di depan mataku. Ucapnya lirih disertai senyum sinis tersungging di bibirnya yang kecoklatan. Langit sore tiba-tiba gelap. Awan-awan hitam seolah berkejaran. Angin tertiup kencang, kilat-kilat pun saling bermunculan. "Ayo cepat, keburu hujan nanti," teriak Inal, salah satu yang ditugaskan menjaga kuburan Narse pada Tono dan Sugeng. Mereka bertiga membuat tenda dari papan sebagai alas dan terpal sebagai penutup. Angin kencang sedikit membuat kerepotan mereka bertiga. Ditambah suasana yang mulai gelap, kilat dan petir bergantian membuat mereka mulai gugup. Sampai akhirnya tenda pun terpasang dan mereka bertiga pulang. Hujan turun begitu deras. Langit Singosari hampir merata menjatuhkan air hujan. Hawa dingin mulai menusuk, membuat hampir seluruh masyarakat desa itu malas untuk keluar rumah. Namun tidak untuk tiga laki-laki yang berumur 30 tahunan. Mereka harus menjaga kuburan Narse. Mereka telah sanggup dengan bayaran yang telah disepakati selama 40 hari. Hujan telah reda, namun gerimis kecil masih terasa ditambah angin malam yang membuat semakin dingin tak membuat ketiganya mundur. Bermodalkan lampu petromak, mereka bertiga berjalan menyusuri jalan desa yang sepi dan gelap. Hanya suara-suara binatang kecil yang terdengar. Jalanan yang becek kadang yang membuat mereka bertiga harus lambat berjalan. Sampai di sebuah rumah yang terang dan terdapat beberapa orang sedang duduk, mereka berhenti. Tak lama kemudian muncul ibu-ibu yang membawa tremos dan bungkusan-bungkusan dari daun pisang. Rumah itu adalah rumah orang tua Narse yang baru saja mengadakan acara kirim doa. "Kalian bertiga harus benar-benar menjaganya. Jangan sampai kalian lengah, karena kuburan Narse pasti diincar banyak orang. Ingat, kalau ada apa-apa kabari saya langsung." Ucap Mbah Rekso dengan tegas dan wajah tegang saat menghampiri Inal, Tono dan Sugeng. Ketiganya hanya menunduk dan mengangguk pelan.
Setelah menerima bekal, ketiganya berpamitan dan berjalan menuju tenda yang sudah mereka buat sore tadi. Tenda dengan atap terpal hijau terletak di belakang pintu masuk makam umum. Gelap malam dan hawa dingin yang menusuk, suasana tanah kuburan yang menyeramkan tentunya tak membuat ciut nyali mereka. Sesampainya mereka di tenda, Inal langsung menggantung lampu petromak, sedangkan Sugeng dan Tono bermodalkan senter dengan 3 batu baterai di tangan, langsung berjalan menuju makam Narsih. Mereka memastikan bahwa makam Narsih masih aman. Gundukan tanah basah dan bunga-bunga yang sudah lengket dengan tanah masih utuh. Setelah memastikan Tono dan Sugeng kembali ke tenda yang sudah ada Inal di dalamnya, 3 gelas kopi telah Inal tuangkan dan beberapa makanan olahan dari singkong digelar beralaskan daun pisang. "Gimana, Ton? Aman?" tanya Inal ketika Tono masuk duluan ke dalam tenda. "Aman, Nal, masih utuh," jawab Tono yang seumuran Inal. Tangannya mengambil gelas dan meminum kopi hitam yang mereka bawa dari rumah Pak Widi, orang tua Narsih. Hal yang sama juga dilakukan Sugeng yang baru saja masuk tenda. "Kenapa toh kok makam Narsih harus dijaga?" Tono yang tak mengerti menanyakan tujuan pekerjaannya mereka. "Supaya tidak digali orang dan diambil sesuatu dari jenazah Narsih," jawab Sugeng yang paling tua di antara Inal dan Tono. "Maksudnya gimana toh, Kang? Gak paham aku." Kembali Tono bertanya yang belum puas dengan jawaban Sugeng. "Gini loh, Narsih itu perawan bungsu yang meninggalnya tepat malam Jumat Kliwon, yang paling dicari oleh penganut ilmu-ilmu hitam. Karena..." Penjelasan Sugeng terhenti ketika telinganya mendengar sesuatu di balik pintu masuk makam umum yang hanya berjarak beberapa meter dari tenda mereka. "Jangan didekati," larang Sugeng ketika ia lihat Inal akan beranjak mendekati pintu gerbang. Suara dengusan dan geraman terdengar jelas dari balik gerbang. "Kenapa, Kang?" tanya Tono dengan lirih. "Biarkan dulu. Aku takut itu pancingan agar kita meninggalkan kuburan Narsih. Kamu ingatkan pesan Barekso," jelas Sugeng pada Tono. Tono dan Inal mulai tegang. Mereka berdua mulai merasakan suasana yang mencekam. Berbeda dengan Sugeng yang terlihat biasa saja. Sugeng memang pemberani, sebab dia banyak belajar dari Mbah Rekso. Malam terus bergulir hingga sayup-sayup suara tahrim terdengar, menandakan waktu subuh hampir tiba. Hanya Sugeng yang tak terlelap semenit pun di malam pertama mereka berjaga. Dari surau kecil yang letaknya paling dekat dengan tanah kuburan dibanding masjid, suara adzan subuh terdengar yang dikumandangkan suara tua, dan terlihat hanya beberapa kelintir saja yang ikut menunaikan sholat subuh berjamaah. 3 sekawan sang penjaga kuburan Narsih beranjak pulang saat orang-orang mulai keluar rumah menjemput rizki dengan berbagai peralatan yang menjadi teman setia mereka dalam menafkahi keluarga. Sawah dan ladang menjadi tujuan mereka. Mesti alam tampak gelap karena matahari menunggu waktunya untuk keluar. "Ke sawah, Mbah, Pak De," sapa Sugeng, Inal maupun Tono saat mereka berpapasan dengan para penduduk yang akan pergi ke medan lumpur. Tampak suasana akrab antar sesama sangat terasa. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka bertiga singgah di rumah Mbah Rekso yang langsung menyambut mereka di beranda rumah sederhana miliknya. "Bagaimana, Sugeng? Apakah ada gangguan?" tanya Mbah Rekso setelah mempersilahkan mereka bertiga duduk. "Maaf, Mbah, cuma gangguan-gangguan kecil," jawab Sugeng dengan menunduk menandakan ia begitu menghormati Mbah Rekso. "Ya, mudah-mudahan sampai tutup lemah Jalokso tak ada yang berniat membongkar kuburan Narsih," tegas Mbah Rekso dengan mata menerawang jauh ke depan. 3 gelas kopi dan 1 gelas sebekong teh datang, menghangatkan suasana pagi yang cerah.
Tampak Mbah Rekso sesekali bercanda dan menggoda 3 laki-laki muda yang masih membujang. Setelah kopi dan beberapa batang rokok mereka hisap habis, mereka bertiga pamit. Jalan-jalan becek dan penuh kubangan lumpur menjadi ciri khas desa di mana Sugeng dan kawan-kawannya tinggali apabila setelah hujan mengguyur. Malam kedua bagi Sugeng dan teman-temannya masih seperti malam pertama, hanya gangguan-gangguan kecil yang mereka temui. Namun saat malam ketiga, suasana desa dan tanah kuburan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hawa panas dirasakan semua penduduk desa, tak terkecuali Sugeng dan teman-teman yang sudah berada di tenda darurat mereka. Tampak Sugeng mengipas-ngipaskan sarung kotak-kotak warisan bapaknya. Keringat membasahi kaos oblong yang terlihat banyak bintik-bintik hitam yang menandakan betapa akrabnya kaos itu di tubuh Sugeng. Kang, gerah banget ya malam ini. Keluh Tono yang juga terlihat melepas kancing-kancing kemejanya. Iya, padahal tadi siang mendung, saut Inal yang duduk di luar tenda. Sedang Sugeng tak menanggapi. Ia masih asik dengan kipasan sarungnya. Hingga beberapa lama mereka bertiga merasakan hawa gerah. Tiba-tiba angin kencang menghampiri tenda mereka yang membuat bergoyang dan hampir memadamkan lampu petromak yang mereka gantung. Inal yang berada di luar seketika melompat masuk. Wajahnya tegang, matanya melirik keluar. Aku melihat bayangan hitam masuk lewat sudut sana, ucap Inal sambil menunjuk arah di mana ia melihat bayangan hitam melompat bebarengan dengan datangnya angin kencang tadi. Suasana seketika mencekam. Sugeng yang biasanya santai kini ikut merasakan ketegangan. Mereka merasa banyak yang sedang mengawasi mereka dari balik nisan dan patok kuburan, seolah-olah para penghuni kuburan bangun dan sedang memperhatikan mereka. Nal, kita cek kuburan Arsih, biar Tono jaga tenda. Ajak Sugeng pada Inal seraya bangkit dan menghidupkan senter. Sugeng keluar tenda yang diikuti Inal dari belakang. Sedang Tono yang mulai merasa takut hanya diam di dalam tenda. Sebelah mana tepatnya kamu lihat bayangan tadi? Tanya Sugeng pada Inal. Itu Kang, jawab Inal dengan mengarahkan cahaya senternya ke arah sudut tanah kuburan yang terdapat sungai kecil sebagai batas dengan ladang ubi milik warga. Sugeng terus berjalan dengan Inal mengekor di belakangnya. Mereka berdua melewati kuburan-kuburan warga yang terkadang juga harus mereka langkahi. Ketika mereka sampai di tempat di mana Inal melihat bayangan hitam, tiba-tiba wajah Sugeng mendadak pucat. Ketika ia mengarahkan senternya ke bawah, terlihat jejak-jejak kaki namun tanpa jejak jari. Nal, cepat kita lihat kuburan Arsih, ucap Sugeng dengan setengah berlari dan mengarahkan cahaya senternya ke arah kuburan Arsih. Meski masih jauh dan tak terlihat, Sugeng dan Inal tak peduli kaki mereka berkali-kali menendang patok-patok kuburan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.